Ular terakhir yang sudah jarang banget ditemuin, bahkan tidak ada lagi di Indonesia gitu ya. Gue sudah tidak pernah ketemu ular ini di Indonesia gitu ya. Ular super duper langka nih ya. Sumpah gue gak pernah lihat di Indonesia sih. Tapi gue gak tahu ya. Tapi yang jelas gue gak pernah lihat ini ada di Indonesia. Mungkin ini pertama kali yang ada di Indonesia, tapi gue gak tahu. Tapi kalau kalian lihat ini dari tadi ya. Welcome to Reptiltopia. Jadi di video kali ini gue mau unboxing. Jadi gue baru kedatangan satu buah paket. Kira-kira ini isinya ada sekitar 7 ular ya. Buat kalian yang penasaran videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah sini biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Reptiltopia ya. Anyway, sebelum videonya mulai, gue juga mau kasih tahu kalau kita lagi ada pameran di Kuningan City dengan promo-promo menarik. Semuanya promo dijamin termurah se-Indonesia Raya. Jadi langsung aja pada datang ke booth kita di Kuningan City. Dan kita juga lagi rilis baju yang kayak gini. Buat kalian yang minat, kalian bisa langsung hubungin ke adminnya Human, nomornya ada di bawah sini. Oke? Jadi ini dikirimnya pakai ojek online tadi karena masih sekitaran daerah Jakarta Tangerang, jadi gue diminta dikirim pakai ojek online aja. Jadi sebenarnya ini isinya cuman ular-ular doang tuh ya. Tapi kayaknya kalau nggak salah ini gue hampir habis 20 juta lebih sih. Kayak nggak tahu lah, kita lihat aja berapa untuk 7 ekor ular ya. Jadi let's go do the unboxing gitu ya. Oke, ini jadi ada beberapa spesies ular. Gue keluarin yang beberapa spesies dulu. Oke, ini dua ini ada. Aduh, baru pada berak nih di jalan. Ini ada, yang pertama ini ada corn snake. Corn snake atau ular jagung, salah satu ular colubrid. Jadi dia masuk keluarga Colubridae. Nah, corn snake ini cocok banget buat pemula. Ini gue ambil dulu ya. Yang ini morphnya adalah Abbott Okeeti. Ya, kita ambil dulu. Nah, ini dia ular yang pertama, Abbott Okeeti corn snake ya. Ular jagung. Kenapa ini namanya ular jagung? Karena ular ini ditemuin di daerah persawah-sawahan tempat para petani menanam jagung gitu. Mereka dari Amerika dan di sana ya menjadi hama. Dia makanin tikus, nggak menjadi hama sih ya, kayak siklus kehidupan gitu, kayak siklus. Kalau di Indonesia kan pada ada retik gitu-gitu. Nah, kalau di Amerika nih, ular yang di ladang-ladang jagung itu adalah corn snake ya. Nah, corn snake ini morphnya juga udah banyak banget. Bahkan ada yang scaleless itu nggak bersisik sama sekali. Namanya scaleless corn snake dan di Indonesia masih jarang banget. Nah, corn snake ini digemarin pemula, apalagi cewek-cewek. Kenapa? Karena dengan karakter yang jinak kayak gini, tapi nggak semuanya jinak ya. Dengan karakter yang jinak kayak gini dan dengan warnanya yang lucu. Warnanya warna-warni banget. Jadi ular warna-warni gitu ya. Anyway, nah corn snake ini itu juga cocok buat kalian-kalian yang tinggal di apartemen. Kenapa? Karena corn snake ini itu maksimalnya paling cuma 1,2 sampai 1,5 meter. Tapi jarang banget ya sampai 1,5 meter. Jadi buat kalian pemula nih, belilah ini corn snake. Jinak banget dan pastinya murah. Untuk Abbott Okeeti ini itu harganya 1,5 juta rupiah ya. Untuk selanjutnya ini gue ada lavender. Lavendernya jantan. Nah, untuk mauve lavender ini sumpah gue nggak pernah lihat di Indonesia sih. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas gue nggak pernah lihat ini ada di Indonesia. Mungkin ini pertama kali yang ada di Indonesia, tapi gue nggak tahu. Tapi kalau kalian lihat ini dari tadi ya, ekornya kayak geter-geter gitu. Kayaknya ini rada jumpy atau rada galak. Cuman coba kita ambil aja ya. Nah, ini ada lavender corn snake-nya. Nah, lavendernya bener guys. Ini lavendernya rada jumpy, galak tuh. Kalau tadi kan rada kalem, tapi kayaknya sih jumpy kandang doang sih, tapi nggak tahu juga ya. Nih, ini lavendernya. Ukurannya lebih gede dari yang si Abbott Okeeti tadi. Untuk lavender corn snake-nya, kayaknya galak deh. Tuh, lebih jumpy. Nih, ekornya geter-geter mulu guys. Nah, corn snake kalau dia minta pertahanan tubuhnya tuh dia ekornya dia gerak-gerakin. Ya, ini sepertinya galak sih. Tapi kalau masih baby gini digigit nggak berasa sih. Dan ini juga corn snake itu ular yang tidak beracun. Jadi even lu kena gigit itu lu nggak masalah, aman. Paling cuman yang gak enak itu kagetnya doang sih sebenarnya kalau digigit ular ya. Tuh. Lavender nih motif badannya tuh kayak pink kemerah-merahan ke
coklat-coklatan ya. Kayak mau shading, kayak mau ganti kulit, tapi dia nggak ganti kulit. Ya, keren banget sih. Gue baru pertama kali lihat di Indonesia si corn snake ini lavender. Ya, oke. Untuk corn snake lavender ini harganya itu 2,5 juta rupiah. Menurut gue ini cukup murah karena ular ini masih jarang banget ditemuin. Bahkan yang tadi gue bilang, gue nggak pernah lihat ular ini ada di Indonesia. Mungkin ini yang pertama kali di Indonesia ya. 2.500.000 dan ternyata jinak guys. Itu cuman tadi dia kayak galak kanan doang, tapi udah di tangan jinak tuh. Mungkin tadi dia takut, dia kaget gitu ya. Oke, lavender corn snake. Selanjutnya kita ke ular lain. Oke, jadi selanjutnya ini gue ada milk snake. Tapi ini baru pada shading sama baru pada berak semua. Kenapa ya? Jadi milk snake ini adalah ular susu gitu ya. Sesuai namanya, ular susu. Dia masih saudaraan sama corn snake, masih di daerah Amerika. Dan gue nggak tahu sih kenapa dinamain susu ya, ular susu. Mungkin karena warnanya yang unik banget kali ya. Oke, jadi langsung aja kita buka dari yang pertama. Ini gue ada albino nelsoni. Nah biasa milk snake tuh nelsoni doang. Nah ini ada albino nelsoni yang kebetulan ini adalah jantan ya. Nih gue kasih lihat ke kalian ya. Yang ini lebih next levelnya sih. Gue lebih suka banget sama milk snake sih. Kenapa? Karena lu pada lihat sendiri warnanya kurang lucu apa coy. Tuh, warnanya merah ke putih-putihan ke kuning-kuningan. Ya, mungkin dinamain ular susu karena, tapi susu emang ada yang merah ya. Ya pokoknya gitulah, aku juga nggak tahu kenapa namanya ular susu. Ini kan dia Nelsoni albino, jadi albino tuh matanya merah guys. Tuh, ya. Nah ini juga ular yang cocok buat pemula karena karakternya yang jinak. Dan mereka juga nggak bisa gede-gede banget ya. Mereka nggak bisa gede-gede banget, maksimal 1,2 sampai 1,5 meter. Tapi jarang banget sampai 1,5. Paling biasa gue lihat cuman kayak 1,2 sampai 1,3. Nah untuk albino nelsoni ini harganya itu 4,5 juta guys ya. Jadi cukup pricey karena sesuai dengan kondisinya dia ya. Dia udah albino, terus dia super duper rare sih. Jadi keren banget sih. Ini kayak permen Yupi gitu loh. Lucu banget. Oke, gua masukin dulu ya. Kita masukkan. Kita lanjut ke ular selanjutnya. Ular selanjutnya ini adalah albino tangerine honduran. Ini juga dia keluarga milk snake. Coba kita keluarin dulu ya. Nah, ini adalah albino tangerine honduran ya. Jadi tangerine itu bukan cuma ada di leopard gecko, tapi tangerine juga ada di ular guys. Nah ini albino tangerine honduran. Dia bedanya apa sama yang tadi? Dari warnanya beda. Ini merahnya lebih mencolok. Ya kalau kalian lihat merahnya lebih mencolok. Terus ini porsi tubuhnya juga lebih gede, lebih tua yang ini harusnya. Ya iyalah ya. Nah kalau kayak yang tadi tuh merahnya dia merah kayak merah Coca-Cola sih menurut gua. Kalau yang si Nelsoni albino tadi. Nah kalau yang albino tangerine honduran ini dia merahnya kayak merah keping-pingan soft gitu tuh. Albino tangerine honduran ini harganya itu 5 juta rupiah untuk yang kayak gini. Worth it sih menurut gua karena keren banget dan masih jarang banget di Indonesia yang kayak gini. Dan tentunya yang beli, tentunya kalian harus beli di Reptiltopia lah, karena beli di mana lagi kan gitu ya. Toko reptil terpercaya, murah, luar biasa gitu, hanya di Reptiltopia. Mantap, enggak lah. Kalau mau beli di tempat lain ya nggak masalah. Eventually. Oke, selanjutnya nih ular terakhir ini adalah apricot pueblan milk snake ya, masih di keluarga milk snake ya. Nah, tadi kan teman-temannya albino. Nah, dia nggak albino nih. Dan dia itu punya perfect ring. Oke, perfect ring. Yang dimaksud adalah perfect ring adalah itu, jadi ring dia tuh nyambung semua. Ring-ring di badannya ini kuning-kuningnya yang kayak cincin gitu, itu dinamakan perfect ring. Nah, kalau apricot pueblan ini dia paling murah di antara yang lain karena kan yang lain albino ya. Kalau ini dia itu harganya itu gue beli 3,5 juta rupiah tuh ya. Untuk si apricot pueblannya. Tuh, cakep banget. Keren banget. Ya. Nah, untuk yang bang ular-ular kecil kayak gitu makan apa nih? Ular-ular kecil kayak gini mereka itu makan pinkis. Pinkis itu tikus putih yang masih merah, dan mereka juga makan cicak. Kalau
Biasa pada ribet, malas cari pinkies, susah ya udah pakai cicak. Yang terakhir banget gue ada king snake. Kalau tadi ada corn, milk, dan yang terakhir gue ada king ya. Ada king, gue ada king ya. Ini pertama kali juga di Indonesia ya. Gue belum pernah lihat ular ini. Oke, ini ada orange post head pastel king snake ya. Kalau tadi itu udah ada corn, milk. Nah, yang terakhir ini adalah king. Nah, king ini ya sebenarnya juga rekomen buat pemula. Cuman king ini tuh karakternya tuh rada-rada guys. Kadang dia galak gitu ya. Jadi kalau lu mau piara mending ya udahlah si corn sama milk aja gitu. Karena kalau king tuh kampretnya juga ini adalah ular kanibal gitu. Jadi dia bisa makan temennya gitu. Sering kejadian kalau lu gabungin dua king, itu temennya pasti salah satunya ntar ada dimakan ya. Dimakan hancur habis gitu ya. Oke. Nah, ini orange. Orange itu warnanya kalian lihat sendiri ya. Orange tentunya. Dengan gradasi di atasnya tuh kayak ada motif-motif kukri gitu, kayak sesuai sama ciri khas colubrid gitu ya. Warnanya unik-unik dan badannya yang kecil dan disertai dengan motif warna-warni gitu ya. Nah, untuk colubrid gini ya, pasti banyak banget kalau orang nggak tahu, orang nemu ular kayak gini di jalan itu pasti dibunuh gitu ya, karena warnanya menarik, mirip-mirip sama warna-warna ular berbisa gitu ya. The last one, gua ada ular terakhir yang sudah jarang banget ditemuin, bahkan tidak ada lagi di Indonesia gitu ya. Gue sudah tidak pernah ketemu ular ini di Indonesia gitu ya. Ular super duper langka nih ya. Oke, jadi lu pada juga pasti nggak tahu sih ini ular apa ya. Coba ya, kita buka dulu nih. Coba lu pada lihat tuh ya. Pasti lu pada nggak tahu sih ini ular apa ya. Kita keluarin dulu. Nih, tuh motif badannya kayak gini. Aneh gak tuh? Mampus, tuh nggak pernah lihat kan? Ayo, apa yo? Tebak coba. Ya, coba tebak ini ular apa guys. Oke, udah pada nyerah ya. Ya udah nyerah aja lah, lu pada juga nggak tahu kan ular apa. Ini adalah rainbow boa ya. Rainbow boa kenapa? Karena badannya tuh kalau lu lihat dari samping itu kayak suka ada gradasi pelangi, kayak ular pelangi, tapi ini ularnya tuh unik banget. Dia masih termasuk keluarga boa dengan motif di badannya bulat-bulat kayak gini. Tuh, ya kan? Jadi ular ini juga masih termasuk ular Amerika. Jadi ini semua emang importan Amerika. Jadi unboxing kali ini tuh kita unboxing ular-ular unik dari Amerika gitu ya. Nama latinnya adalah Epicrates chanceria ya. Dia dari Central dan South, jadi dari daerah tengah dan selatannya Amerika. Common name-nya itu rainbow boa atau slender boa ya. Dia merupakan ular terestrial ya. Jadi keren banget ular ini. Nah, ular ini panjangnya tuh bisa sampai 1,2 sampai 1,8 meter. Jadi merupakan ular yang cukup besar gitu ya, dan di kandangnya juga lo harus kasih kayu-kayuan buat dia nangkring. Nah, terus ular ini juga harus dipiara dengan kelembapan 75 sampai 95 gitu. Nah, terus ular ini dia kalau udah gede dia maksimal bertumbuh di 3 sampai 5 tahun. Jadi di atas itu dia nggak akan bertumbuh lagi dan ya gedenya kayak tadi gue bilang gitu kan. Tapi ini beda ya sama boa constrictor ya, kayak boa constrictor kan bisa gede banget terus warna-warni kan. Nah, kalau ini morphnya juga udah banyak sih. Kayak contohnya ini rainbow boa, dia masuk kayak normal, tapi dia normal head caramel gitu. Jadi morphnya udah ada yang caramel, udah ada yang albino kayak gitu-gitu. Keren sih. Semoga dia bisa beranak pinak deh di sini. Ini kebetulan betina dan gue lagi pesen jantannya sih. Semoga bisa sampai dengan baik di sini dan kita bisa ngebreed ini gitu ya. Karena di Indonesia yang ngebreed ini kayak cuma 1-2 orang gitu ya, karena nggak tahu kenapa banyak orang yang nggak suka sama ular ini gitu. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah ikutin video dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau suka video kayak gini, kasih like-nya, kasih share-nya ke teman-teman kalian yang baru mau beli ular atau kepo tentang ular. Oke, see you next video guys, bye bye.